Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di modul 14 untuk topik 2 tentang memahami dependensi remote. Dependensi remote menangani dependensi pada store prosedur atau prosedur tersimpan PLSQL secara jarak jauh atau remote. Ada dua jenis. Yang pertama, timestamp atau stempel waktu. Klien yang menjalankan prosedur akan membandingkan stempel waktu yang direkam pada prosedur dari sisi server dengan stempel waktu saat ini dari prosedur lokal, dan menjalankan prosedur hanya jika stempel waktunya cocok atau sesuai ya. Nah, yang kedua, dependensi berdasarkan signature atau tanda tangan. Oracle mengizinkan prosedur untuk dieksekusi selama tanda tangan dianggap aman. Jadi nggak perlu waktunya cocok. Pengaturan ini memungkinkan aplikasi SQL. Maksud saya aplikasi PLSQL klien dijalankan tanpa kompilasi ulang. Selanjutnya adalah kita apa yang dimaksud dengan remote dependency ya. Kalau tadi ini direct ya, langsung yang lokal. Kalau yang remote itu berarti ini kan lokal, di sini ada beberapa statement ya. Nah, kalau yang remote itu melalui jaringan, jadi pakai antara server sama workstation. Jadi ini misalkan prosedur B-nya ada di workstation, ini ada di local database si prosedur A. Nah, ini yang dikatakan remote ya. Jadi memanggil referensi ya, tapi lewat network jaringan. Nah, ini yang disebut direct lokal, ini direct remote. Pokoknya yang misalkan ini untuk beberapa user, misalkan ya si remote-nya itu adalah di contoh real kasus remote-nya misalkan di kasir akan ngambil stok. Nah, kan kasir transaksi ya, penjualan. Ketika dia merekam data transaksi, pasti dia akan nge-remote, ngelihat ke lokal database-nya, yaitu misalkan stoknya. Otomatis akan di-remote ya, nge-refer ke yang lokalnya. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi stok yang kurang atau nggak ada, itu kan akan keluar tampilan kalau dari programnya di view-nya. Nah, ini tabel yang diambil ya tentunya tabel persediaan. Nah, tabel ini kan harusnya mengakses ke lokalnya, atau lokalnya ada di melalui jaringannya ya. Nah, itu contohnya. Jadi tabel di kasir nggak ada tabel barang stoknya. Yang ada nanti di sini transaksinya aja. Itu yang namanya remote dependency ya. Bisa juga pokoknya melalui ini ya. Kalau misalkan ada perubahan, nah ini kan ada perubahan nih yang di remote ya, ubah dia terjadi karena transaksi. Kalau nggak ada triggernya, pemicu untuk perubahan, ini akan terjadi invalid karena ini berubah tanpa trigger. Tapi kalau misalkan sudah ada trigger untuk mengupdate, nah hal ini nggak terjadi karena seolah-olah sudah langsung di refresh, perbaiki gitu ya. Karena di sini tabel ini telah berubah
sehingga akan mengakibatkan invalid. Sama kejadiannya dengan lokal dependensi ya, yang remote dependensi. Kalau terjadi perubahan ya otomatis akan invalid. Nah, bagaimana mengelola dependensi yang remote? Nah, karena remote dependensi nggak otomatis dilacak di kamus data, berarti harus ada cara lain si server untuk memeriksa apakah remote ini telah dibatalkan atau enggak. Ada dua cara untuk memeriksanya, bisa pakai model waktu ini, stempel waktu, pakai format waktu ya, yang didefinisikan, atau pakai model ini, mode signature. Signature itu kayak tanda tangan digital, tapi sebetulnya pengaturan waktu ya, yang otomatis. Untuk menggunakan ini ada parameternya, yaitu pakai remote dependency mode-nya harus signature atau tanda tangan ya, kayak tanda tangan digital. Nah, biasanya yang ngaturnya ya si koordinator programmernya atau admin. Nah, untuk mengubahnya pakai karena perintah DDL ya, definition language, pakai alter. Nah, cuman tambahin sessionnya, alter session set remote dependency ke modelnya. Ini mau yang format waktu atau format tanda tangan ya, tanda tuh. Yang tanda tangan tapi munculnya juga waktu sebetulnya. Kalau ini diatur waktunya, timestamp-nya ya. Atau bisa juga pakai alter system dengan tetap mencantumkan ini pilihannya, caranya ya. Di sini kan untuk melakukannya remote-nya apakah berdasarkan format waktu atau tanda tangan. Sudah absen semua. Selanjutnya untuk mode udah ya. Untuk modenya juga sama, tinggal dipilih mau mode ketika di sistem atau di ini. Nah, apa sih mode timestamp atau yang stempel waktu? Ketika database-nya dibuat ya, objek database-nya dibuat, create tuh misalkan, atau kita bikin user database-nya atau diubah. Ini di administrasi ya, di administrator. Misalkan contohnya ketika prosedur PLSQL-nya direkompilasi karena tadi terjadi perubahan. Nah, Oracle-nya akan otomatis rekrut stem-nya, waktunya juga berubah di kamus data. Gitu. Kalau pakai timestamp, kita lihat di sini ada penulisan timestamp ya, prosedur, sehingga nanti untuk lihat prosedurnya sudah terkompilasi ini sintaknya seperti ini. Jadi kalau dijalankan nanti akan muncul waktunya nih. Tangga ini tadi ya, ini tangga Oracle-nya ya, waktu secure DML, waktu dibentuk ini pakai XE, saya pakai XE10 ya, itu 2006 tuh di server ya ini. Kemudian yang add job history-nya juga sama, waktunya sekian. Ini menunjukkan model timestamp untuk prosedur. Itu yang referensinya ada secure DML sama add job history ya, yang dependensinya. Terus selanjutnya timestamp itu kan waktu ya, untuk menampilkan waktunya di lokal. Ini pakai objek dependen, timestamp dari A-nya dimunculkan. Nah, ketika di referensi lewat jaringan untuk prosedur B, nah berarti di sini yang keluarnya adalah waktu dari si prosedur B.
Meskipun di sini merimut ya, si A ini merimut prosedur B. Jadi untuk mengetahui biasanya dipakai kalau terjadi nih di remote-nya kapan diolahnya, itu dibutuhkan waktu ya. Nah, misalkan kita akan menguji gimana sih mode timestamp itu ya stempel waktu ya, dengan format kayak gini. Ada tanggal, ada waktu, ada jamnya. Itu apakah subprogram lokalnya masih valid atau harus dianggap invalid? Nah, untuk mulainya ini kita pakai lokal prosedur A seperti tadi ya. Kita bayangkan ini A dan B-nya sudah valid. Nah, prosedur B-nya dikompilasi jam 5 pagi. Prosedur A-nya juga sudah dikompilasi jam 7. Tuh. Nanti keluarnya, nah ini kan prosedur A sudah dikompilasi tadi prosedur B ya. Prosedur B itu jam 5, prosedur A jam 7. Nah, ketika di remote lewat network, nah yang diambil itu adalah yang nge-remote-nya yaitu prosedur B. Jadi waktu yang munculnya ini punya si B ya, itu pakai timestamp. Ini tulisan waktunya ya ditampilkan. Terus, nah ini di remote prosedur B itu akan recompile sukses. Recompile mungkin karena terjadi perubahan. Nah, kemudian direkompilasi pada jam 8 ya. Rekompilasi kenapa ya? Biasanya otomatis kan ya, sukses karena terjadi perubahan. Contoh kedua, nah ini hasil rekompilasi kalau si A-nya, pokoknya lihat mengikuti yang di remote ya, yang mana yang di remote, jadi dia akan masuk ke sini. Lalu yang kedua direkompilasi jam 9, ini jam B. Nah, mengacu sama tetap gitu ya. Pokoknya apa yang di remote-nya itu waktu timestamp-nya. Oke. Sama ya. Nah, gimana kalau signature yang tadi pakai tanggal? Ini kan tetap tuh ya. Kalau yang pakai tanggal, yang pakai tanda. Ini contoh 3, lihat. Mengeksekusi prosedur A setelah jam 9, jadi di atas jam 9 ya. Terus stem kedua ya, kedua stem gambarannya dibandingkan itu sama, maka yang valid itu akan dieksekusi juga dengan berhasil karena fokusnya di sini ke timestamp ya. Nah, inputnya B, jadi valid. Selanjutnya ini yang contoh 4, remote prosedur B itu direkompilasi. Ini direkompilasi sukses pada jam 11 setelah membandingkan ini yang A ya jam 9, yang B jam 8. Nah, akan direkompilasi berdasarkan perubahan yang terjadi. Jadi di sini recompile-nya otomatis dilakukan ketahuan dari sini. Kenapa jam 11? Nah, mungkin terjadi perubahan-perubahan yang ada di objek dependensi reference-nya yang ada di sini di prosedur B ya.
sehingga akan memakan waktu yang lebih lama. Itu ke timestamp ya, di contoh kelima ya hampir sama. Nah, di sini terjadi misalkan ada error ketika kompilasinya. Terus si prosedur A-nya dikompilasinya setelah jam 11 ya, terhadap dua stem B yang nggak sama. Ini jadi kan munculnya invalid, statusnya invalid misalkan ya. Nah, maka kalau ini invalid, ketika dieksekusi remote itu akan terjadi invalidasi atau prosedur A-nya invalid. Nah, penyebab valid status tidaknya tadi sudah disebutkan ya, dipahami status valid tidak atau error, dan ada 4 kan tadi ya status yang mungkin, bisa invalid, valid, error, ataupun unauthorized. Kalau unauthorized berarti ketika hak akses dari view atau tabelnya nggak dijalankan. Nah, kelemahan model timestamp nih, kritik, apakah Anda memperhatikan nggak bahwa prosedur A ditandai tidak valid dan eksekusinya gagal karena timestamp lokal dan remote-nya nggak sama waktunya sehingga gagal ya, itu kelemahannya. Jadi kalau waktunya dalam kurun waktu yang tidak sama atau beda jauh, mungkin akan gagal ketika di remote. Ini terjadi meskipun prosedur B-nya bisa dikompilasi ulang dan valid. Jadi untuk dependensi remote ini, ketergantungan jarak jauh terkadang menyebabkan kegagalan yang mungkin tidak perlu gitu ya, karena beda waktu. Nah, untuk menghindari kita pakai cara lain, yaitu pakai mode side nature. Kalau side nature biasanya nggak masalah kalau waktunya nggak sama ya, waktu antara di remote-nya dengan lokalnya nggak sama. Nah, mode signature di sini dimunculkan ada nomor unik. Ya, nomor unik ini kita sebut signature atau tanda tangan yang dihitung dan disimpan setiap kali prosedur rekompilasi ulang. Jadi mode ini mode tanda ya, kayak tanda tangan, adalah prosedur yang dihitungannya oleh server. Jadi si programmer nggak bisa ngitung ya. Biasanya dihitung berdasarkan ini, ada nama prosedur, tipe parameternya, sama mode parameter. Jadi mode signature ini hanya berubah jika nama prosedur atau parameternya diubah, bukan kalau ada perubahan di kode programnya, bukan di bodinya. Tuh. Jadi nomor ini munculnya nomor unik ya. Ya seperti kita ngasih nomor urut kan unik, pasti beda ya. Nah, ini juga mode tanda tangan juga berupa nomor unik. Nah, kalau signature dari prosedur remote itu disimpan dalam prosedur lokal, seperti halnya mode stem. Kita nggak bisa lihat langsung kalau signature seperti halnya timestamp ya, karena nggak ada di objek atau di kamus data. Jadi ini ada di servernya si Oracle, tapi ini bisa menghindari kegagalan kayak tadi. Makanya kalau misalkan kita nggak perlu lihat tandanya atau waktunya, bisa menggunakan ini. Kalau pengen tahu waktu ya, gunakan timestamp. Cuma tadi ada kelemahan, kemungkinan gagalnya ada ketika waktunya beda. Nah, ini ya contoh sintaks dari signature
Ini dimunculkan waktunya ya, ini kan remote-nya jam 8, ini di lokalnya jam 9. Tuh. Di remote function-nya, tapi beda kan waktunya. Kalau pakai mode yang signature tuh ya, contohnya di sini nggak ada stem ya, itu tetap bisa. Ini yang di remote-nya ini data ini sintaknya ya, database, nama database-nya semuanya di remote untuk prosedur di lokal fungsi. Contoh lain di sini juga sama. Nah, fungsi ini kan replace fungsi, fungsinya namanya ini yang akan menghasilkan atau mengembalikan number, ini juga sama ya. Nah, inilah nomor ini nomor ini itu ya nomor signature-nya kan disebut ya. Ini nomornya tipe nomor akan muncul di hasil eksekusinya karena bentuknya nomor unik yang dikelola di dalam Oracle servernya ya. Nah, bagaimana bekerjanya? Jadi dia akan lihat waktu ya, mengeksekusinya setelah jam 11. Kedua, remote function ini kan nggak sama, tapi tetap jalan. Ya, pakai signature dengan cara tadi dimunculkan number ya, pakai fungsi remote kemudian number. Oke, itulah materi hari ini tentang dependensi. Tadi yang diingat, dependensi ada objek ya. Anggap aja dependensi itu kumpulan dari sintak atau statement yang ada dalam PL/SQL. Kemudian bagaimana remote dependensi bekerja dengan cara timestamp dan signature atau tanda tangan. Ya. Demikian materi yang hari ini disampaikan tentang dependensi. Jadi satu bab lagi minggu depan kita ke itu ya, parameter